Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, yang mana pada kesempatan kali ini dapat bertemu kembali untuk senantiasa memuhasabah diri kita, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, yang semoga di masa yang sulit atau pandemi ini kita semakin mengisi keimanan kita yang mungkin terhalang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berhubungan masalah rumah tangga, atau lebih tepatnya tentang hak suami istri. Dan pada kesempatan subuh tadi kami sempat menyampaikan, yakni tema pembahasan di antara kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala firmankan atau katakan wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Dan pada subuh tadi kami sampaikan bahwasanya para ulama tafsir menjelaskan dari ayat tersebut bahwasanya di antara sunnatullah Allah menciptakan segala hal itu berpasang-pasangan. Dan subhanallahnya Allah pasangkan dua hal yang saling berlawanan atau kontradiksi, ya, antara wanita dan pria, ya, adanya arus plus dan arus minus, adanya kutub utara dan kutub selatan. Maka kita akan lebih spesifik insyaallah pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pasangan yang Allah pasangkan secara fitrah, yaitu antara suami dan istri, pasangan yang halal tentunya. Saudara-saudariku, para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah, yang hendaknya kita pahami bersama bahwasanya az-zaujani, antara pasangan suami dan istri, yaitu harus mengetahui al-adab al-mutabadalati baina zauji wa zaujati, yaitu adab, tingkah laku, akhlak yang harus saling timbal balik antara suami dan istri. Wahiyya huququ kullin minhuma ala sahibihi, yaitu hak-hak yang masing-masing dari suami dan istri tersebut harus ditunaikan oleh pasangannya. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, ini sebagaimana kita mengamalkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah, dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajibannya menurut cara yang ditetapkan dalam syariat. Akan tetapi para suami juga mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istri-istrinya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-228. Kemudian saudara-saudariku, para pendengar Radio Roja Pontianak yang semoga dirahmati Allah, bahwasanya fahadhil ayatul karimatu qad asbatat likullin minaz zawjaini huquqan ala sahibihi, dan ayat yang mulia ini telah menunjukkan hak untuk masing-masing suami dan istri kepada pasangannya dengan melebihkan derajat lelaki yang lebih tinggi, ya, daripada wanita, dengan beberapa alasan atau maksud. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda ketika kejadian haji wada, ya, fi hajjatil wada, ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ingatlah bahwa kalian, wahai para suami, mempunyai hak terhadap istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqan, dan istri-istri kalian juga mempunyai hak terhadap diri kalian. Jadi seimbang. Istri punya hak, suami juga punya hak, dan ini harus kita perhatikan bersama agar melanggengkan dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan bersosial, ya, dan menghilangkan istilah broken home dan seterusnya. Kemudian saudara-saudariku, para pendengar Radio Roja Pontianak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada,
Ghaira anna hadhihi al-huquqa ba'daha mushtarakun baina kulli min az-zawjaini. Ketahuilah bahwasanya sebagian hak-hak yang disebutkan nanti ya, itu ada yang sebagian sama dan sebagian lain beda. Jadi maksud adil di sini bukan semuanya sama. Ya, jadi jangan disalahpahami ketika dibilang ada haknya istri, adanya haknya suami, akhirnya apa? Misalnya 50-50 gitu, enggak. Tapi di sini ada yang sebagian sama dan sebagian enggak. Ya, ada yang sebagian sama dan sebagian enggak. Maka hendaknya dipahami bahwasanya wa ba'daha khassun bi kulli minhuma ala wahidatin fal huququl mushtarikatu hiya. Maka di antara hak-hak yang sama, ingat ini kita akan sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada apa hak suami, apa hak istri terhadap suami, suami kepada istri dan seterusnya. Ini ada hak yang sama yang istri harus lakuin dan suami juga harus lakuin. Ya, ini penting. Yang pertama yang hendaknya diperhatikan adalah al-amanatu, amanah. Ini suami harus amanah, istri juga harus amanah. Ya. Idza yajibu ala kullin minaz zawjaini an yakuna aminan ma'a sahibihi fala yakhunuhu fi qalilin wala katsirin. Antara suami begitu pula istri itu harus amanah. Ya. Agar dia tidak berkhianat baik dalam fala yakhunuhu fi qalilin wala katsirin. Tidak berkhianat dalam sedikit maupun banyak, ya. Ingat, tidak boleh berkhianat kepada pasangan baik suami ataupun istri dalam posisi sedikit ataupun banyak, tidak diperkenankan. Ini hak antara suami dan istri. Suami harus, istri harus. Ya, tidak boleh berkhianat dalam kondisi banyak ataupun sedikit. Ya, banyak misalnya kalau ngomong masalah khianat, ini harta lah. Ngimbulin suami. Ya, bilangnya sekian, rupanya sekian gitu loh. Bilangnya 100.000, realitanya rupa 500.000. Mungkin bagi suami ini gede. Suami capek-capek nyari duit, kerja, ya tuh rupanya dikhianatin sama istri, dikibulin sama istri dan seterusnya. Ya, begitu pula suami. Ngakunya 100, rupanya 500. Ya, dan seterusnya dari beberapa analogi atau contoh yang bisa kita sampaikan. Jadi idza zaujani asbahu bisyarikaini fala budda min tawaffuril amanati. Maka suami istri itu ibarat sebuah persekutuan. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya united. Nah, tapi jangan ingatnya sepak bola gitu ya. Intinya persatuan, yang namanya persatuan ini harus bersatu. Ya. Sebuah sekutu yang harus saling menjaga amanah. Ya, tawaffuril amanah. Fala budda min tawaffuril amanah. Harus saling menjaga amanah. Bukan jaga amanah doang. Wa nushi wa sidqi wal ikhlasi bainahuma. Dia juga harus loyal, harus jujur, harus ikhlas di antara keduanya. Ya, karena ini pasangan yang disahkan secara agama. Bainahuma fi kulli sya'nin min syu'uni hayatihima al-khassati wal 'ammati. Jadi mereka harus senantiasa loyal, bersekutu, saling bantu, jujur, ikhlas, ya, dalam semua urusan kehidupan mereka dalam rumah tangga tersebut. Ya, baik urusan ini bersifat khusus atau bersifat umum. Jadi harus saling tolong menolong, loyal, jujur, amanah. Ini yang harus diterapkan kepada suami, begitu pula kepada istri. Jadi nggak ada bohong-bohongan, ya, nggak jujur-jujuran, nggak ada khianat-khianatan. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian ini yang pertama. Di antara hak yang harus ditunaikan suami, begitu pula istri, amanah. Kemudian yang kedua, para pendengar sekalian Radio Roja Pontianak yang semoga dirahmati Allah, yaitu al-mawaddatu warahmah. Ya, poin kedua, di antara hak yang sama begitu pada suami, begitu pula pada istri adalah al-mawaddatu warahmah. Cinta dan kasih sayang. Jadi harus ada cinta dan kasih sayang. Bihaitsu yahmilu kullun minhuma li sahibihi akbara qadrin minal mawaddatil khalisati. Maka antara kedua pasangan ini harus saling mencintai dan menyayanginya dengan rasa yang besar. Ya,
akbara qadrin minal mawaddati al-khalisati. Jadi harus ada rasa cinta dan rasa sayang sebesar-besarnya kepada pasangan tersebut. Ya. Kemudian warahmati asyamilati. Kasih sayang yang sempurna, yang luas kepada pasangannya tersebut. Yatabadalaniha bainahuma tilatal hayati misdaqan liqaulihi ta'ala, yaitu sebagai timbal balik antara keduanya sepanjang hidupnya dalam berumah tangga, mengamalkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian bagi para laki-laki, yaitu istri-istri dari jenis kalian sendiri. Agar apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang, merasa tentram kepada pasangan tersebut, dan dijadikan kepada kalian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan bagi kalian rasa kasih sayang, ya, dan ini hak sesama. Suami harus mencintai dan menyayangi istri dengan sebesar-besarnya tingkatan atau kadar. Dan begitu pula istri harus menyayangi dan mencintai suami akbar qadrin minal mawaddatil al-khalisah, ya, yang tulus dan jujur. Dan begitu pula wa tahqiqan liqaulir rasuli alaihi salatu wassalam, dan hendaknya kita mengamalkan dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka jangan harap akan disayangi. Dan ini sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana Anda berharap suami Anda menyayangi Anda kalau Anda nggak pernah atau tulus atau besar rasa sayang dan cinta Anda kepada pasangan Anda tersebut? Maka ini penting, menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Ya, berusaha menumbuhkan rasa kasih dan sayang terhadap pasangan tersebut. Jadi saudara-saudariku, para kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun berada, di sini kita bukan bicara tentang masalah konflik dulu, ya. Jangan bukan berbicara tentang masalah perbedaan dulu atau masalah-masalahnya dulu, tapi bagaimana kita membangun dari rasa cinta, rasa sayang, ya, rasa peduli kepada pasangan kita tersebut, ya. Karena dalilnya tadi Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 bahwasanya Anda mempunyai pasangan itu di antara salah satu fungsinya adalah agar Anda merasa tentram, merasa kasih sayang dan seterusnya. Kemudian para pendengar sekalian semua rahmati Allah, itu yang kedua. Di antara hak yang sama antara suami istri adalah yang pertama harus amanah, yang kedua harus ada rasa cinta dan sayang, kemudian yang ketiga yaitu astiqatul mutabadalatu bainahuma, yaitu harus saling mempercayai antar pasangan. Ini penting. Harus saling mempercayai antar pasangan, ya. Bihaitsu yakunu kullun minhuma wathiqan fil akhari wala yukhamiruhu adna syakkin fi sidqihi wa nusihi wa ikhlasihi lahu. Setiap suami, ya, suami istri itu mempercayai pasangannya. Berusahalah saling mempercayai pasangannya. Jadi yang sering kita dengar dalam masalah ini yaitu ilmu husnuzon, ya. Kita kan dalam beragama dan kita pahami bahwasanya kita diperintahkan untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun takdir yang Allah tetapkan bagi kita, itu kita diperintahkan untuk berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik. Ya, percaya bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Ya, itu syariat Islam mengajarkan. Begitu pula dalam kehidupan berpasang-pasangan, Anda berusaha semaksimal mungkin untuk saling mempercayai antar keduanya. Di sini bukan, atau pembahasan atau poin ketiga ini bukan celah untuk bagi mungkin para laki-laki atau perempuan juga, yaitu mudahnya selingkuh waliyadzubillah atau main belakang gitu, ya. Enggak. Saking mendengarkan pembahasan ini, saling mempercayai antar kedua, akhirnya apa? Ya udah, nekenin pasangannya ditekan, ya, diintervensi agar harus saling percaya. Ya, harus saling percaya,
dan akhirnya malah berbuat keburukan, waliyadzubillah. Ini tidak dibenarkan. Tapi intinya antara suami dan istri harus saling percaya kepada pasangannya. Wala yukhamiruhu, dan tidak mencurigai, ya, ada nasyakin fi sidqihi, ya, mencurigai atau meragukan kejujuran dari pasangannya, loyalitasnya, keikhlasan pasangannya. Karena kalau segala sesuatu sudah dibangun di atas kecurigaan, tidak percaya dan seterusnya, termasuk seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak percaya kepada Allah, ya, sebagian kisah yang pernah kami dengar, yang kami simak dari salah satu status di media sosial guru kita Al-Ustaz Badrus Salam hafizahullah, bahwasanya beliau pernah menceritakan tentang seorang ibu yang mengadukan kepada beliau tentang anaknya yang murtad, ya, karena tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang udah nggak percaya, nggak yakin, nggak ada iman, ragu, ya, dan seterusnya, maka hancur sudah, ya, hancur sudah. Apalagi dalam pasangan suami dan istri, maka poin kejujuran, poin loyalitas, ya, keikhlasan pasangan ini harus dikuatkan. Ini juga dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Ya. Apakah maksudnya di sini? Nah, kita lihat lagi, sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, tadi kan Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan tersebut bagi dirinya. Nah, ini penting. Ya. Anda pengen disayangi, pengen dimengerti, pengen dilembutin, maka lembutin saudara Anda. Ingat, di sini kami sampaikan saudara. Ya. Al-mu'minuna ikhwah, kata Allah tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Nabi katakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Maka ketahuilah, saudara-saudariku sekalian yang semoga dirahmati Allah, para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, warrabitatuz zawjiyatu la tazidu ukhuwatal imani illa tawthiqan wa tawkidan wa taqwiyatan. Ketahuilah, ikatan suami istri, ikan yang udah berkeluarga atau yang akan berkeluarga, yang bersiap untuk berumah tangga, ikatan suami istri tidaklah menambahkan pada ikatan tersebut persaudaraan karena iman, kecuali itu akan lebih kokoh dan menguatkan. Jadi pasangan suami istri itu lebih daripada jika disebutkan saudara seiman. Ya, padahal Allah tadi katakan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Nabi katakan, seorang tidak akan dikatakan iman yang sempurna sampai dia, ya, mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Pengen disayang, maka sayangi pasangan Anda dengan sebenar-benarnya. Pengen dicintai, maka cintai pasangan Anda dengan sebenar-benarnya. Kemudian para pendengar sekalian yang semoga dirahmati Allah, wa bidzalika yash'uru kullun minaz zawjaini annahu huwa ainul akhari wa dzatuhu. Maka daripada itu hendaknya masing-masing dari suami dan istri, ya, merasa sebagai buah hati pasangannya. Ya, dia merasa sebagai buah hati dari pasangannya yang dia cintai, yang dia sayangi. Jangan dianggap beban, jangan dianggap menyusahkan dan seterusnya. Karena kalau sudah menganggap seperti itu, bagaimana akan tumbuh rasa cinta, rasa amanah, rasa sayang? Ya, jadi antara pasangan dia harus merasa ini adalah buah hatinya. Ya. Kemudian wa kaifa la yathiqul insanu fi nafsihi wa la yansahu laha au kaifa yaghushul mar'u nafsahu wa yakhda'uha. Perhatikan kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah. Bagaimana mungkin ada seseorang
tidak percaya dan tidak loyal terhadap dirinya sendiri. Mungkin nggak? Ada orang nggak percaya dengan dirinya sendiri, tidak loyal terhadap dirinya sendiri, biarin dirinya dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Ya, itu mungkin orang gila kalau kayak gitu ya, orang nggak waras. Ya, majnun dalam bahasa Arabnya. Atau kata para ulama, ya, au kaifa yaghushul mar'u nafsahu wa yakhda'uha. Atau bagaimana mungkin ada seseorang mencurigai dan mengkhianati dirinya sendiri. Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, kita nggak suka dicurigain kan? Kita nggak suka dikhianatin. Kita nggak suka kalau kita nggak loyal sama diri kita. Kita nggak suka kalau kita nggak percaya dengan diri kita. Maka daripada itu, tanamkan pada diri Anda atau kepada pasangan Anda, bukan sedikit-sedikit dicurigain, ya, dengan mudahnya dikhianatin, atau mudahnya tidak loyal atau tidak percaya dan seterusnya. Maka saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum berada, ini penting bagi kita semua agar tidak termasuk dari yang seperti ini. Itu yang ketiga. Ya, itu yang ketiga. Antara hak suami dan istri yang harus ditunaikan. Kemudian yang keempat, ya, para pendengar Radio Roja sekalian, yang keempat, hak yang sama ini antara suami dan istri harus ditunaikan adalah al-adabul ammatu. Ya, ini adab-adab yang secara global atau secara umum, ya. Contohnya misalnya min rifqil fil muamalati, yaitu kelemah lembutan dalam bersosial, ya, berinteraksi, lemah lembut. Yang mungkin kita sering dengar, istri nggak boleh manggil atau naikin suara terhadap suami. Ya, mungkin kita dengar atau sering mendengar ceramah atau nasihat bahwasanya istri nggak boleh naikin suara kepada suami. Tapi ketahuilah, di antara bentuk adab Anda kepada pasangan Anda, dan istri juga punya hak, yaitu Anda harus berbicara, berinteraksi dengan kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan. Karena beginilah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan istri-istrinya. Wa talaqati wajhin, dan wajah yang enak, ya, bermanis muka. Mungkin bagi para suami penatnya, capeknya menghadapi kehidupan di dunia luar. Tapi ketahuilah istri Anda juga di rumah capek. Ya, capek nungguin Anda, capek ngurusin mungkin anak-anak Anda, ngurusin rumah Anda dan seterusnya. Maka ini penting, kelembutan dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam bersosial bersama pasangan. Ya, pasang muka yang enak. Jangan pasang muka yang enak ketika baru pengantin baru aja. Ya, udah jalan sebulan, 2 bulan, subhanallah. Ya, mungkin lebih asam daripada asam Jawa, waliyazubillah. Maka pasang muka yang manis. Ya, muka yang enak kepada pasangan kita. Kemudian wa karami qaulin, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia, kata-kata yang baik, ya, bertutur kata yang baik, ya, wa taqdirin wa ihtiramin, dihormatin, dihargain, subhanallah. Apalagi wanita. Wanita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling senang dengan penghargaan. Ya, maksudnya apa? Paling senang dihargain, dipuji, gitu loh. Maka pernah kami simak beberapa kajian dari guru-guru kita juga, di antaranya Al-Ustaz Firanda hafizahullah, tentang masalah rumah tangga. Ya, bagaimana seorang suami pulang ke rumah, istrinya udah masak, rupanya masaknya apa? Entah ada yang keasinan atau malah nggak dikasih apa? Nggak dikasih garam sama sekali, tawar gitu ya. Maka akhirnya apa? Akhirnya sang suami dengan bijaknya ngomong, "Dek, malam ini kita makan di luar," gitu. Subhanallah, nggak nyinggung masakan istri atau jelekin atau jatuhin atau pasang muka nggak enak. Diajakin dengan lemah lembut, "Ayo kita makan di luar. Abang yang traktir," seterusnya, subhanallah. Maka betapa indahnya kalau ya rumah tangga seperti itu adanya. Ya, bertutur kata yang baik, nghormatin, hargain. Udah capek-capek itu. Begitu pula Anda sebagai suami. Bagaimana Anda udah capek-capek dari luar, ketika datang rumah, dapatnya misalnya cuma 100.000 nih gitu loh. Maukah kita nggak dihargain sama istri? Pasti enggak. Pasti kita berharap itu istri ngucapin, "Alhamdulillah dapat segini ya bang," gitu kan. Ya, makasih ya bang udah berjuang seharian gitu. Subhanallah, lega kalau suami dengar gitu kan ya. Tapi nggak mungkin si suami juga mau mendengar ketika istri bilang, "Kok segini bang, lama-lama cuma dapat segini?" Pasti juga nggak mau.
kawan-kawan sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar sekalian semoga dirahmati Allah. Jadi berusahalah suami bertutur kata yang baik, hormatin, hargain istri. Begitu pula istri berusaha bermanis muka, bertutur kata yang baik, hormatin, hargain suami. Ini penting ya untuk kita semua. Kemudian saudara-saudariku para pendengar Radio Roja Pontianak yang semoga dirahmati Allah. Wahyal muasyaratu bil ma'rufi allati amara Allah biha fi qoulihi ta'ala. Maka hal-hal tadi, bermanis muka, pasang muka yang enak, muka yang manis, kelemah lembutan dalam berinteraksi, yaitu dihormatin, dihargain. Ini diantara pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian tersebut dengan cara yang patut. Subhanallah. Jadi di sini secara nggak langsung Allah atau di ayat ini Allah menjelaskan, wahai suami, tuh baik-baik deh sama istri. Dan kita akan lihat nanti bagaimana hak seorang suami yang harus ditunaikan sama istri. Kalau dilihat secara akal atau logika kayaknya nggak adil. Ya, kayaknya berat sebelah. Ya, kayaknya menangin suami gitu loh. Ya. Tapi lihat bagaimana suami diperintahkan untuk bergaul kepada para wanitanya atau para istrinya, yaitu dengan bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wahyal istinsahu bil khairil ladzi amara bihi Rasulul azim fi qawlihi. Jadi Rasul pernah berwasiat tentang untuk berbuat baik ya kepada wanita tersebut, dan beliau bersabda, wastausu bin nisa'i khairan, dan berwasiatlah dengan baik terhadap wanita. Ya, berikan arahan-arahan yang baik dengan kelemah lembutan, hormatin, hargain, peduliin, ya, kasih sayangin, ya, jaga perasaan dan seterusnya. Maka ini adalah tanggung jawab yang berat bagi para pria yang ketika Anda menghalalkan wanita yang sebelumnya haram bagi Anda untuk disentuh, disetubui dan seterusnya. Kemudian saudara-saudariku para pendengar dan para pemirsa sekalian semoga dirahmati Allah, fahadhihi jumlatun minal adabil musytarikati bainaz zaujaini. Maka ini di antara 4 poin ya yang harus ditunaikan, hak yang adil sama antara suami begitu pula istri, yang harus saling timbal balik. An yatabadalaha bainahuma amalan bil mitsaqi ghalidh, ya, alladzi usyira ilaihi fi qoulihi ta'ala. Jadi ini harus timbal balik. Suami harus hormatin, istri juga harus hormatin. Suami harus berlemah lembut, istri juga harus berlemah lembut. Ya. Ini harus adil. Ini sebagaimana pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah An-Nisa ayat ke-21. Apa kata Allah? Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana engkau akan mengambil kembali padahal sebagian engkau telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami dan istri, dan mereka para istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang sangat kuat atau sangat besar. Ya, ini pernikahan. Ya, udah bercampur, udah bersama. Ya, ini ada sebuah ikatan yang sangat besar dan perlu diperhatikan agar tidak asal-asalan. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang semua dirahmati Allah, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-237 Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kalian melupakan adanya keutamaan di antara kalian. Jadi suami punya kelebihan, begitu pula juga punya kekurangan. Istri begitu pula punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Jadi jangan kepedean, sok-sokan, ya akhirnya sembarangan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja Pontianak yang semoga dirahmati Allah, maka di sini kita akan sebutkan sebisanya, wa amal huququl mukhtassatu wal adabul lati yalzamu kulla minaz zawjaini an yaquma biha wahdahu nahwa zawjihi fahiya. Jadi hak-hak masing-masing atau adab-adab yang harus dilakukan oleh istri terhadap suami dan yang harus dilakukan oleh setiap suami juga kepada istrinya di antaranya. Ya, jadi di sini kita akan sebutkan hukukul zaujati ala zauji,
hak istri terhadap suami. Jadi bagi para suami hendaknya lebih pasang telinga agar untuk dilaksanakan untuk memperlakukan istrinya dengan hal seperti ini. Ya, tapi istri juga jangan dijadikan ini sebagai senjata untuk mojok-mojokin suami. Enggak juga. Jadi adanya syariat ini bukan untuk nembak sana sini, tapi sebagai untuk bahan kita mengamalkan semuanya, ya. Jadi ini yang pertama adalah hukukuz zaujati 'ala zauji. Hak istri terhadap suami. Ya, diperhatiin bagi para suami. Ya, dan mungkin para istri mungkin lebih rileks karena ini untuk mereka gitu loh. Yang pertama, an yu'ashiraha bil ma'ruf. Jadi hak pertama istri yang harus suami tunaikan adalah perlakuin mereka dengan secara yang ma'ruf, yang patut. Ya, yang wajar. Jadi hak istri yang pertama harus diperhatikan bagi para suami, perlakukan mereka secara patut. Ya. Perlakuan mereka secara patut. Ini sebagaimana tadi firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah sama mereka, perlakukanlah mereka dengan perlakuan yang ma'ruf, yang patut. Ya. Saya ambil contoh misalnya. Di antara perlakuan kepada istri yang enggak patut adalah misalnya genteng bocor di rumah. Istri disuruh gantiin genteng bocor gitu. Subhanallah, enggak patut. Bukan kerjaan istri yang kayak gitu tuh. Gitu loh. Ya. Kalau misalnya suaminya bilang, "Dek, abang minta gorengkan telur dong, mau makan gitu, lapar." Ini patut apa enggak? Patut. Suami udah bilang baik-baik. Misalnya manggil, "Istriku sayang, istriku yang paling cantik, tolong abang lapar nih, boleh enggak gorengin telur aja pakai kecap, pakai kerupuk," udah gitu. Kan mudah, enggak susah. Selama istri pun juga enggak ada halang-halangan yang syar'i untuk melakukan hal tersebut. Ya. Jadi perlakukan dengan wajar, dengan patut, jangan yang di luar dari batas kewajaran wanita, ya. Kemudian di antara yang disebutkan adalah fayut'imha idza ta'ima, ya. Kasih mereka atau istri tersebut makan, ya, yang ia makan gitu loh. Ya, yang wajar-wajar gitu kan. Udah tahu misalnya istri nggak senang dengan bau jengkol misalnya gitu, atau bau pete, ya suami kira-kira lah makan jengkol sama makan pete. Jangan semau-maunya, ya, semau-mau suami gitu loh, mentang-mentang selera dan segala macam lah alasan, tapi tetap nggak dibenarkan. Karena Allah perintahkan pergauli mereka dengan cara yang baik. Kalau Anda mau makan pete, ya Anda makan mungkin punya ruang khusus atau makan di rumah makan, pulang ke rumah bersih-bersin dah benar-benar, wangi-wangi. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dahulu menganjurkan bersiwak ketika pulang ke rumah. Padahal kita tahu beliau sallallahu alaihi wasallam enggak makan pete, enggak makan jengkol. Gitu. Ya, jadi kasih mereka makan yang jika ia makan. Ya, mungkin istri senangnya cuma ikan asin gitu. Udah, gimana kasih ikan asin? Ya, mungkin itu keringanan juga bagi suami, enggak repot-repot harus beli lauk-lauk mahal gitu kan. Wa yaksuha idza kettasa, dan kasih pakaian, ya, yang pakaian yang ia butuhkan gitu loh. Ya, jangan pelit-pelit, ya, dan juga istri jangan mentang-mentang dengar ini, pokoknya minta beliin suami ini gitu loh. Ya kira-kira juga penghasilan suami gimana itu loh, yang wajar-wajar aja ya. Kasih pakaian, ya, yang ia pakai. Ya, jangan kasih pakaian yang aneh-aneh, apalagi mungkin karena keterbatasannya ilmu, karena awamnya sebagian saudara-saudara kita akhirnya memakaikan istrinya dengan pakaian yang sesungguhnya menimbulkan fitnah, menimbulkan masalah dan seterusnya, waliyadzubillah. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Kemudian juga ini hak istri. Ya, hak istri yang harus suami tunaikan. Pergauli yang baik, ya. Kasih makan yang ia makan, kasih pakaian yang mau ia pakai gitu loh. Walaupun kadang misalnya nih, biasa terjadi dalam rumah tangga, si istri mau bajunya warna hitam misalnya gitu kan. Si suami malah maunya coklat gitu misalnya. Ya udah, suami ya berusaha berlapang dada dengan pilihan apa yang mau si istri pakai selama enggak syariat gitu loh kan. Kecuali si istri tadi yang enggak mau pakai baju atau pakai pakaian yang membuka aurat, ini baru bermasalah gitu. Tapi selama dia sesuai dengan syariat maka dipersilakan. Kemudian hendaknya diperhatikan hak istri adalah yang harus ditunaikan suami, yaitu wa yu'addibaha
idza khafa nushuzaha bima amarallahu an yu'addaban nisaa bi an ya'idhaha fi ghairi sabbi wala syatmi wala taqbih. Jadi hak istri yang harus ditunaikan suami di antaranya adalah didik mereka atau mendidiknya jika khawatir istri itu nusyuz, ya, atau membangkang, ya, sebagaimana yang Allah firmankan atau perintahkan untuk mendidik istri. Tapi ingat, dengan cara memberi nasihat yang baik. Ingat, mendidik istri, mengajarkan istri dengan memberikan nasihat yang baik, ya, tanpa adanya celaan atau hinaan, merendahkan diri, menjelek-jelekkan. Jangan. Misalnya istri bermasalah nih, bangkang atau berbuat hal-hal yang mungkin kurang mengenakkan, ya. Tapi ingat, didik, Allah suruh didik dia, ya, ajarkan. Tapi ingat, bukan dengan kata-kata yang kasar, hinaan, caci makian, celaan, menjelek-jelekan, apalagi bawa keluarganya segala macam. Maka ini salah, ini keliru. Maka ini perlu diperhatikan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, terutama yang udah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga. Ya, bagi suami hak yang harus ditunaikan kepada istrinya. Jadi jangan dijelek-jelekin, dihina dan seterusnya. Kemudian fa'in adha'at wa illa darabaha fi ghairi al-wajhi darban ghaira mubarrih. Jika istri tersebut taat, maka udah cukup, ya. Kalau udah taat, dia mau dengerin. Tapi kalau belum taat atau belum mau dengar, maka diperbolehkan itu memukul, ya, tapi bukan di wajah, dan bukan juga memukul dengan meninggalkan bekas, ya, pukulan yang buat dia cedera atau sampai patah tulang, waliyazubillah. Maka ini KDRT. Ya, boleh memukul tapi dengan pukulan yang mendidik. Ini sebagaimana juga Islam mengajarkan tentang pukulan kepada anak, bukan memukul sampai membayahi. Ini bukan, salah, jelas keliru. Jadi ini harus diperhatikan tatanan yang syariat ajarkan, walaupun bukan itu yang utama. Kemudian para pendengar sekalian dan para pemirsa sekalian, semoga rahmati Allah, bahwasanya ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-34, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna, wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, pembangkangannya. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini kalau ada istri yang bangkang nih, solusinya apa? Fa'idhuhunna. Ya, maka nasihatilah mereka. Diomongin dulu baik-baik, diajarin, ya, ditegur dengan baik-baik, dengan lemah lembut, dengan rasa cinta, kasih sayang, bukan dengan emosional, meledak-ledak atau amarah dan seterusnya. Ya, Allah perintahkan nasihatin dulu. Kalau udah dinasihatin, enggak juga wahjuruhunna. Allah perintahkan tinggalkan mereka sendirian di tempat tidur mereka. Ya, enggak tidur bareng. Kemudian kalau itu pun enggak mempan, ya, wahjuruhunna fil madhaji. Yang ketiga kata Allah, wadribuhunna, baru pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari jalan-jalan untuk menyusahkannya. Subhanallah. Solusi yang sejatinya enggak ribet-ribet, enggak susah-susah, enggak perlu motivator handal dalam masalah ini. Tapi Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat ke-34, ketika Anda mengalami bagi para suami, yaitu istri yang mungkin membangkang. Kemudian juga para pendengar sekalian dan para pemirsa sekalian, semua rahmati Allah, Radio Roja Pontianak, liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu ma haqqu zaujati ahadina alaihi faqal. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang bertanya, apakah hak istri salah seorang dari kami terhadap suaminya, yang mana beliau menyebutkan an tud'imaha in ta'imta, hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan,
wa taksuha in istaksaita, dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Gitu. Wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil baiti. Jadi jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, dan jangan memisahkannya dari ranjang kecuali di dalam rumah saja. Maka saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda wa qaulihi ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya hak mereka para istri terhadap kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dan memenuhi pakaian dan makanan mereka. Ini yang harus para suami perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, la yafkar mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah atau istrinya. Ya, gara-gara apa? Suatu perilaku, suatu tabiat, suatu tingkah laku. Nah, Nabi mengatakan, perhatikan. In kariha minha khuluqan, jika ia membenci suatu perbuatan, tingkah laku, radiya minha akhar, niscaya ia akan ridho terhadap perilaku yang lainnya. Ya, ridho terhadap perilaku yang lainnya. Maka ini penting bagi para suami untuk tunaikan kepada istri. Ya, ini poin pertama yang bisa kita sampaikan, hak seorang suami yang harus dia tunaikan kepada istrinya. Jadi maksudnya hak istri yang harus suami tunaikan. Ya, yang pertama ini saya rasa cukup, yaitu bagi para suami harus memperlakukan istri dengan sepatutnya. Kasih makan, kasih pakaian, kalau ada bangkang dikasih tahu dengan sebaik-baiknya. Ya, bukan asal jeblak, asal pukul, asal lempar dan seterusnya, waliyazubillah. Maka ini yang Islam ajarkan agar semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya, untuk melaksanakannya. Dan insyaallah taala poin kedua akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang biiznillah, pada pekan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan itu dari kelemahan ilmu saya dan dari syaitan laknatullah alaih, dan saya mohon maaf kepada hadirin sekalian dan kepada Rabb kita yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.